Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update. Pokoknya tiap malam jam 9 malam terus pantengin, karena channel YouTube ini uploadnya setiap hari jam 9 malam. Ambil manfaatnya, buang buruknya. Dan sebisa saya selalu akan berikan yang terbaik, yang bermanfaat juga untuk kamu pastinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, di like jika kamu suka, kemudian di share ke seluruh kerabat kamu, kemudian diklik juga tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Namun sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, karena kali ini saya akan bahas sesuatu yang penting, yaitu bagaimana caranya membenahi mindset kita terhadap uang. Dan saya akan berikan beberapa hal mindset yang salah tentang uang, sehingga berdampak menjadi sulit rezekinya, menjadi sulit uang datang kepada dia. Simak dulu video kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Baraja. Saya adalah seorang praktisi spiritual mind programming yang memprogram pikiran bawah sadar manusia pada umumnya menjadi manusia yang berlimpah, ajaib, serta beruntung. Saya melihat banyaknya permasalahan yang dialami oleh kebanyakan orang, atau mungkin kamu juga merasakannya, hutang tak kunjung selesai sampai detik ini dan sudah menghalalkan segala cara, kemudian juga hidup rumah tangganya tidak harmonis, serta ada juga orang yang merasa sudah punya amalan yang baik, tetapi sampai detik ini tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupannya. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan kamu, kan? Untuk itu, saya akan membantu kamu untuk menjawab semua pertanyaan kamu dan merubah apa yang sudah ada dalam batinmu menjadi manusia yang lebih beruntung, ajaib, serta berlimpah. Maka hadiri acara yang saya adakan, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya, tepatnya di Yogyakarta, di Kaliurang. Dalam durasi yang sudah ditentukan, saya akan bantu kamu secara totalitas untuk memprogram pikiran bawah sadar kamu, benar-benar menemukan jawaban atas pertanyaan kamu selama ini. Salah satunya adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang ajaib, serta bisa memaksimalkan potensi dalam diri yang Allah berikan di dalam diri kita, yaitu hati kita, batin kita, atau jiwa kita. Segera hadiri, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di acara yang saya adakan. Halo teman-teman pecinta channel Gus Baraja, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa yang pernah saya adakan di tahun 2022, dan alhamdulillah sangat membawa dampak yang sangat luar biasa untuk seluruh pesertanya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengajak kamu, tepatnya di tahun 2023, kembali saya adakan Sekolah Rahasia Keajaiban Doa atau kelas dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali. Jadi segera manfaatkan kesempatan ini buat kamu yang rasa hutangnya nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, hubungan keluarga nggak harmonis selama ini. Kemudian yang ketiga, yang merasa punya banyak amalan nih yang masih terkendala dan tidak menemukan jawaban atas amalannya. Dan bagi pembisnis juga yang sudah berbisnis, dalam orientasinya bisnisnya harusnya besar, tetapi realitanya sampai detik ini juga kadang-kadang malah nggak jalan. Itu sebenarnya disebabkan apa sih? Saya tahu banget rahasianya apa. Jadi segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan rahasianya dan menjadi manusia yang beruntung, magnet uang, magnet cinta, serta hidup dalam keberlimpahan. Segera daftarkan diri kamu, dan untuk pendaftarannya segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kita langsung saja pada pembahasannya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat upload membahas tentang pola pikir kita terhadap uang, atau bagaimana caranya kita menyikapi uang. Dan di sini kali ini saya akan bahas juga tentang mindset yang salah tentang uang. Jadi nanti kamu bisa cross check, ada tidak ini di dalam hatimu, ada atau tidak ini di dalam bawah sadarmu. Karena kalau ini sempat ada, berdampak jadi semakin sulit, ya, semakin sulit rezeki datang kepada kamu. Ada 4 setidaknya yang ingin saya sampaikan. Kita persingkat saja. Yang pertama yaitu banyak orang yang menganggap atau memiliki prinsip bahwa uang tidak dibawa mati. Kita akan bahas segamblang mungkin agar tidak salah paham dalam mengambil pengertian tentang uang tidak dibawa mati. Menurut saya uang dibawa mati, teman-teman. Bukan uangnya yang dibawa mati, tapi manfaat dari kita saat kita punya uang, tepatnya ya. Bukan uangnya dibawa mati. Sekali lagi, uang tidak dibawa mati. Yang dibawa mati adalah manfaat ketika kita punya uang. Efek dari kita punya prinsip bahwa uang tidak dibawa mati, secara tidak langsung berarti hatinya atau bawah sadarnya prinsip tersebut memberi dampak
bahwa kamu tidak mau uang gitu. Kebanyakan orang seperti itu. Saya akan buka cara berpikir kamu yang mengatakan uang tidak dibawa mati. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa uang itu memang tidak dibawa mati. Tidak mungkin kita dikubur lantas uang itu masuk juga ke alam kubur. Kalaupun ia dimasukkan ke alam kubur, tidak akan membawa dampak yang baik juga gitu. Dan itu sudah sangat menyalahi aturan. Kalau itu saya sepakat. Saya percaya juga bahwa uang tidak dibawa mati ke alam kubur, tidak. Tetapi kalau kita hidup punya uang, kemudian uang kita gunakan pada jalan yang bermanfaat, ya otomatis mati kita menjadi baik, matinya kita menjadi benar. Bermanfaat yang saya maksud adalah kalau kita punya uang, kalau kita memiliki uang, hidup kita akan tenang. Walaupun ketenangan tidak bisa kita ukur dengan uang. Tapi kita bicara realita saja teman-teman ya. Bicara realita, kalau kita punya uang dan kita nggak punya hutang, hidup akan tenang. Jujur, saya merasakan apa yang saya sampaikan. Dulu saya juga punya hutang sama seperti kamu. Ya, prinsip saya juga sama, bahwa uang nggak dibawa mati. Bahwa uang adalah sesuatu yang harus saya hindari di dunia ini. Tapi realitanya tiap hari saya butuh uang. Jadi kesannya kayak orang munafik. Di satu sisi di batin saya mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Tapi tiap hari saya cari. Tiap hari saya berusaha untuk agar saya bisa dapat uang. Kan aneh sebenarnya. Pada akhirnya saya berpikiran, saya coba membenahi mindset saya terhadap uang. Karena tadi menurut saya itu salah. Jadi ternyata ketika saya punya uang, saya mudah membantu orang. Dan ketika saya bantu orang, otomatis akan melahirkan manfaat yang baik. Contoh, uang, kalau kita punya uang, maksud saya, kita bisa buka usaha. Kemudian manfaatnya dari mana? Ya ketika saya buka usaha, saya akan ajak orang untuk bekerja bersama saya. Itu saja sudah memberikan manfaat. Bagaimana kalau misalkan uang yang saya miliki, saya gunakan di jalan Allah. Saya gunakan di jalan Allah, bisa saya berbagi, bisa saya bersedekah, ya bersedekah orang tua, guru, membuat mereka bahagia. Kemudian saya berbagi juga kepada masjid misalkan, pesantren misalkan. Alangkah luar biasanya ketika sedekah dari kita diberikan kepada masjid, digunakan untuk pembangunan masjid, dan saat masjid itu masih digunakan, maka sejak saat itu juga atau sampai saat itu juga pahalanya akan mengalir kepada kita. Dan semua itu pakai uang. Beli semen, beli pasir, semuanya pakai uang. Makanya mindsetnya dibenerin nih. Jangan sok-sokan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa uang tidak dibawa mati itu hanya untuk menutupi rasa malasnya kita untuk berikhtiar, gitu ya. Jujur lahir batin. Ya, jujur lahir batin itu maksudnya adalah di benak mengatakan, iya saya mau uang, saya ingin kaya, karena dengan kaya saya bisa bermanfaat. Jadi memang uang tidak dibawa mati, tetapi manfaat saya punya uang, saya akan bawa mati. Jadi bukan uang dibawa mati, tapi manfaat saya punya uang, saya bawa mati. Itu prinsip yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uang tidak bisa membuat kita bahagia. Oke, 100.000% saya percaya. Saya pun memiliki prinsip yang sama, bahwa bahagia itu tidak bisa kita ukur dengan uang. Karena bahagia itu diciptakan bukan dicari. Sementara ketika punya uang, apakah jadi jaminan untuk kita bahagia? Ya gini, kita bicara realita teman-teman. Apakah uang itu bisa membuat kamu bahagia? Kamu boleh jawab di kolom komen. Barangkali kita berseberangan pendapat, tapi tetap tujuannya adalah berbagi manfaat ya. Kalau saya pribadi, karena saya sudah merasakannya, dulunya tidak punya uang, sekarang punya uang, lalu saya bisa membeli sesuatu, lalu saya bisa membahagiakan istri saya, lalu saya bisa meningkatkan kualitas seorang anak kepada ibu, kualitas saya sebagai anak kepada ibu, kemudian saya meningkatkan juga kualitas saya sebagai suami kepada istri, dan saya berusaha untuk memberikan kebahagiaan dengan cara memenuhi apa yang sudah dibutuhkan atau diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. So, membuat mereka bahagia. Jadi kalau saya pribadi, uang bisa membuat bahagia, uang bisa membuat kita bahagia. Kalau memang bahagia itu tidak bisa kita ukur dengan uang, pertanyaannya sederhana. Apakah hatimu atau dirimu saat tidak punya uang, hatimu bahagia? Jawab dengan jujur. Jawab pada dirimu sendiri, tidak perlu dijawab ke saya. Otomatis kamu akan menjawab, saya yakin kamu juga akan menjawab, ya susah Gus. Maka jangan hina uang. Jangan terlantarkan uang. Jangan disepelekan uang. Dengan kita punya uang, kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Otomatis kita bahagia.
Jadi sepakat di sini ya. Jadi realita, kita bicara kenyataan sekarang, kamu bisa jawab sendiri dan kamu bisa sadar sendiri bahwa ternyata kalau punya uang kita bisa bahagia. Tetapi memang bahagia itu bukan semata-mata karena uang, tetapi karena apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu bisa kita miliki. Otomatis seperti contoh ya, contoh saat kita sakit, kita ingin sembuh. Ketika kita sehat kita bahagia. Kalau kita sakit kita tidak bahagia. Nah, untuk sembuh otomatis kita harus datang ke dokter. Ya, harus datang kepada orang yang bisa mengobati kita, yaitu dokter. Nah, ke dokter juga tidak mungkin tidak menggunakan biaya, sudah pasti menggunakan biaya. Dan ternyata ketika kita mampu memenuhi biayanya agar kita bisa sehat, ternyata membuat kita sembuh, sehat, bahagia. Otomatis karena wasilah atau jalan dari kita memiliki uang. Jadi menurut saya pribadi tidak harus sama. Sekali lagi menurut saya pribadi, uang bisa membuat kita bahagia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, uang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dengan Allah. Siapa yang kira-kira memiliki prinsip seperti itu? Uang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Ketika kita punya uang, kita bisa jauh dari Allah. Hati-hati teman-teman. Memang ketenangan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kita lihat hari ini teman-teman yang punya hutang. Saya tanya, ibadahnya tenang nggak? Hubungannya baik nggak sama Allah? Saya menangani banyak keluhan. Saya berinteraksi dengan ratusan bahkan ribuan peserta. Realitanya mereka gelisah ketika tidak bisa membayar hutangnya. Dengan kata lain tidak punya uang. Gelisah. Sehingga ibadah pun menjadi tidak tenang. Otomatis kalau ibadah tidak tenang, tidak memenuhi esensi dalam ibadah. Dengan kata lain, bukan dekat tapi jauh dari Allah. Kalau kita tidak memiliki beban contoh seperti hutang, dan setiap yang kita inginkan itu terpenuhi, otomatis ibadah itu menjadi tenang. Ya, memang tidak bisa kita jadikan alasan semata-mata bahwa uang mampu membeli ketenangan. Enggak, memang tidak. Tetapi dengan adanya uang, ibadah menjadi tenang. Dengan kita punya yang kita inginkan, semua tercukupi, semua terpenuhi, otomatis ibadah kita tenang. Nah, kalau ibadah tenang, otomatis bukan menjauhkan tapi mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebenarnya gini loh. Yang membuat kita jauh atau dekat dengan Allah itu bukan uangnya, tetapi memang perilaku kita, ya, perilaku kita yang sering kita lakukan itu akan membawa dampak jauh atau dekatnya kita dengan Allah. Kalau semua perkara yang kita jalani selalu melibatkan Allah, maka uang bukan menjadi sebab. Uang bukan sebab kita jauh atau dekat dengan Allah. Uang ya uang. Itu sarana kita hidup di dunia. Tapi perkara kedekatan saya dengan Allah itu bukan semata-mata karena adanya uang atau tidak adanya uang. Kalau saya tanya secara adil sekarang, apakah ketika kamu berprinsip uang mampu menjauhkan dirimu dari Allah? Lalu saya punya pertanyaan, apakah dengan kamu tidak punya uang, kamu akan dekat dengan Allah? Yang bisa jawab kamu sendiri. Dan tidak perlu dijawab ke saya, juga tidak perlu menjelaskan tentang kondisi hatimu, kondisi kedekatanmu dengan Allah. Tapi kamu yang paling tahu, apakah dengan kamu tidak punya uang, kamu dekat sama Allah? Kalau ternyata jawabannya tidak juga, Gus, berarti bukan uang penyebabnya. Kalau kita jauh dari Allah, tapi memang perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, itu yang membuat kita jauh atau dekat dengan Allah. Selama kita libatkan Allah untuk setiap perkara yang kita jalani, maka ya tidak ngaruh mempunyai uang atau tidak punya uang, yang tetap aja dekat dengan Allah. Tapi dengan kita punya uang ada nilai plus di sana, menambahkan ketenangan karena tidak punya beban, tidak stres gitulah. Realitanya kan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir yaitu uang sumber pertikaian. Nah, siapa juga di antara kamu yang memiliki prinsip orang kaya itu selalu sewenang-wenang, dan kesimpulannya uang adalah atau sumber pertikaian. Orang kaya suka menindas yang miskin. Siapa di antara kamu yang punya prinsip seperti ini? Kayaknya kalau kamu punya prinsip seperti ini, kamunya punya luka batin terhadap uang. Ya,
punya luka batin di masa lalu yang berhubungan dengan kekayaan gitu. Sebenarnya bukan uang yang membuat orang itu bertikai, tetapi prinsipnya atau dirinya memang yang memiliki hati yang tidak baik sehingga dia bisa bertikai satu sama lain. Jadi bukan uang. Jadi kita dengan uang itu sebenarnya harusnya damai saja, nggak ada masalah. Seneng aja kalau ada uang, kalau ngelihat uang seneng aja, apalagi kalau punya uang seneng aja. Sekali lagi bukan uang yang membuat kita bertikai. Yang membuat kita bertikai adalah pikiran kita sendiri atau kondisi yang kita jalani. Jadi bukan uangnya. Justru dengan uang, ini mohon maaf, 1000 maaf. Memang ketika punya uang, itu bukan agar kita dihormati orang lain. Tetapi saya bicara realita teman-temannya. Realitanya hari ini, kalau kamu kaya, kalau kamu punya segalanya, kalau kamu punya yang kamu inginkan, walaupun tidak melimpah ruah ya, tidak kayak banyak banget uangnya, enggak, yang penting semua urusanmu tercukupi, kemudian kamu bahagia, kemudian kamu punya uang pastinya. Kita lihat, jangankan sampai orang lain, saudaramu pun akan hormat ke kamu. Walaupun tujuan kita punya uang bukan untuk dihormati, nggak nyambung sebenarnya. Tetapi kita bicara kenyataan zaman sekarang, ketika kamu kaya, orang lain akan datang. Orang lain akan hormat dengan kamu. Gitu. Tapi di hatimu jangan sampai ada satu prinsip bahwa saya punya uang itu agar saya dihormati. Itu juga salah. Itu juga salah. Tetapi saya bicara realita, itu otomatis ketika kamu punya uang, sebagian besar yang tidak suka kepada kamu, suatu saat akan menyukai kamu, akan menghormati kamu. Seperti itu teman-teman. Jadi mindset tentang uang itu harus dibenahi. Nah tadi saya bicara 4 yang salah ya, 4 mindset yang salah terhadap uang. Itu harus kamu benahi. Dan saya sudah jelaskan, ketika ada kesalahan tentang mindset uang, kamu harus rubah dengan mindset yang baik terhadap uang. Nah itu juga saya sudah jelaskan. Atau ada tambahan juga di video sebelumnya, kamu cari juga 3 hal cara kita menyikapi uang ya. Sudut pandang tentang uang, menyikapi uang, dan memperlakukan uang. Kamu kombinasikan dengan penjelasan saya kali ini, insya Allah hidup semakin berlimpah. Kesimpulan dari video ini yaitu, ketika mindsetmu benar tentang uang, apapun yang kamu jalani insya Allah akan membuahkan hasil. Ketika benar mindset atau pola pikirmu tentang uang, kamu akan mudah menarik uang itu datang kepada kamu kapanpun, dimanapun. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata atau cara saya menyampaikan. Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah ingin berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.